Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik-baik di sini, semoga di sana juga baik-baik ya. Materi kedua kali ini adalah tujuan evaluasi, fungsi, dan prinsip-prinsip dari evaluasi pembelajaran. Silakan disimak slide-nya ya. Baik, tujuan, fungsi, dan prinsip-prinsip dari evaluasi pembelajaran. Tujuan dari evaluasi, kenapa sih harus ada evaluasi pembelajaran? Kenapa guru itu diwajibkan melakukan evaluasi pembelajaran? Tujuannya adalah yang pertama untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi yang dipelajari. Jadi kalau tidak dievaluasi, kita tidak tahu tingkat penguasaannya. Apakah 30% sudah, apakah 100% sudah menguasai, ataukah hanya 50% yang menguasai. Kemudian tujuan kedua, untuk mengetahui kecakapan, motivasi, bakat, minat, dan sikap peserta didik terhadap program pembelajaran. Ini juga penting. Jadi, penting untuk membuat evaluasi pembelajaran, entah itu bentuknya tes atau non-tes, supaya kita tahu apakah peserta didik itu memiliki minat terhadap pembelajaran kita. Itu kalau non-tesnya bisa dilihat dengan observasi, misalnya diamati. Jangan-jangan ketika pembelajaran kita siswa-siswi kita tidur, ngantuk, gitu misalnya. Ini bisa jadi bahan evaluasi buat kita, apakah metode yang kita gunakan sudah tepat, apakah metode yang kita gunakan sudah menarik, gitu. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah untuk mengetahui tingkat kemajuan dan kesesuaian hasil belajar peserta didik dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ditetapkan. Ini juga penting. Yang mana kita tahu standar kompetensi dan kompetensi dasar ini sudah ditetapkan. Nah, tugas guru adalah menjabarkannya dalam bentuk indikator-indikator. Ya, jadi ciri dari kompetensi dasarnya ini apa? Itu yang diturunkan supaya mudah diamati. Kemudian tujuan selanjutnya adalah untuk mendiagnosis keunggulan dan kelemahan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Ini juga penting supaya jika kita lakukan evaluasi pembelajaran, kita akan memiliki data bagaimana progres siswa-siswi kita, apakah ada siswa yang dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran nilainya ya segitu aja gitu, atau nilainya apakah naik atau adakah yang turun gitu. Jadi evaluasi pembelajaran ini bisa jadi fungsi diagnostik namanya, apakah ada siswa-siswi murid kita yang memiliki hambatan belajar misalnya. Jadi itu tujuan yang keempat. Tujuan selanjutnya, evaluasi pembelajaran juga bertujuan untuk seleksi, yaitu memilih dan menentukan siswa yang sesuai dengan jenis pendidikan tertentu. Ini juga tujuan dari evaluasi. Jadi ada proses menyeleksi untuk menentukan kenaikan kelas, ini sudah pasti. Kemudian untuk menempatkan siswa sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Jadi kalau di sekolah menengah atas itu ada penjurusan ya, apakah mau masuk IPA atau IPS, dari mana kita bisa menempatkan siswa supaya sesuai gitu, bisa dari ini evaluasi pembelajaran. Fungsi evaluasi pembelajaran formatif, sumatif, diagnostik, dan penempatan. Oke. Formatif ini dilakukan ketika proses pembelajarannya sedang berlangsung. Jadi supaya kita tahu efektivitas dari metode dan media yang digunakan. Ini formatif. Bisa kita lihat dengan contohnya bisa dilakukan dengan ulangan harian atau ketika pembelajaran ada pretest dan posttest. Gitu. Jadi formatif ini dilakukan ketika pembelajaran itu sedang berlangsung. Sumatif dilakukan sebagai kesimpulan dari akhir pembelajaran itu sendiri. Kita biasanya menemukan ada UAS, UKK, disingkatnya penyebutannya sekarang UKK, ujian kenaikan kelas. Itu sumatif. Ini untuk memberi kesimpulan ketercapaian dari siswa terhadap materi, terhadap mata pelajaran itu. Kemudian fungsinya ada fungsi diagnostik tadi seperti saya sampaikan tadi. Fungsi diagnostik ini adalah untuk mendiagnosis, untuk menemukan
adakah siswa kita yang memiliki hambatan belajar? Adakah siswa kita yang memiliki, misalnya saya kasih contoh, si A biasanya nilai ulangan hariannya atau nilai tugasnya ini cukup baik, misalnya ya 90, 100. Pada suatu hari, setelah kita amati, misalnya selama 2 minggu berturut-turut nilainya 20, 30, kita dari situ kita bisa menjadi fungsi diagnostik. Artinya apa? Bisa dilihat, coba jangan-jangan ada masalah dengan si A. Mungkin apakah ada masalah dengan matanya, atau mungkin ada masalah di keluarganya sehingga dia tidak konsentrasi. Jadi bisa berfungsi sebagai diagnostik. Fungsi yang keempat adalah fungsi penempatan. Fungsi penempatan di sini evaluasi pembelajaran bisa digunakan sebagai pertimbangan, sebagai data untuk mempertimbangkan seseorang di posisi tertentu, di klaster tertentu, misalnya tadi untuk menempatkan apakah siswa ini lebih cocok di IPA atau di IPS, misalnya itu fungsi penempatan. Baik, itu saja materi kita yang kedua ini. Sekian materi kita, semoga bermanfaat. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.